Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita ketemu lagi di kebaktian online M2 Sunday Service. Dengan tema pada minggu ini ialah Understanding God's Will in Prayer. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, ikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh. God bless you all. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di kebaktian Metodis 2 Sunday Service. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada pasti sangat antusias. Semuanya bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi kencaplah dan lihatlah. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan semuanya. Kencaplah, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semuanya syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bisa hadir ibadah dengan kondisi sehat Tuhan. Tuhan berkati kami selama 1 minggu ke depan yang akan kami jalani. Biarkan kami terus sehat. Tuhan tuntun kami Tuhan
Ampunlah segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan juga topang tangan untuk keadaan saat ini. Kami berdoa virus-virus yang ada akan hilang Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan keadaan seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap berdoa sama-sama katakan amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was sacrificed, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi doa mengubah segala sesuatu.
Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Allah yang baik, yang memelihara kami begitu sangat sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, pikiran hati kami, supaya kami diberi pengertian oleh Roh Kudus agar kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, Understanding God Will in Prayer. Memahami kehendak Allah di dalam doa. Nas Alkitabnya Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, kebanyakan orang datang kepada Tuhan karena ada pergumulan. Karena ada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari yang diharapkan. Karena adanya pergumulan, karena adanya kebutuhan yang diinginkan, maka dinaikkan kepada Tuhan. Inilah yang mendorong seseorang untuk berdoa kepada Tuhan. Namun, ketika situasi hidup baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, semua sudah tersedia, mungkin tidak ada hal yang mendesak sehingga orang itu tidak datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi, ketika situasi hidup sedang mengalami permasalahan, mungkin masalah sakit penyakit, masalah pelajaran, masalah persahabatan, masalah pertemanan, masalah hubungan keluarga antara ayah, ibu, dan saudara, atau mungkin masalah ekonomi atau kesulitan yang lain. Hal ini mendesak seseorang itu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya sebenarnya ini boleh-boleh saja, wajar. Gak ada yang salah dalam hal ini. Nah saudara-saudara, itu pula lah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika salah seorang muridnya datang kepada dia memohon supaya diajarkan cara berdoa. Dan Yesus mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya, yaitu doa yang sangat kita kenal, yaitu doa Bapa kami. Saya akan bacakan dari Lukas 11 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini, ada 3 hal permohonan, permintaan yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, permohonan yang pertama adalah kebutuhan makanan, permohonan kebutuhan makanan. Lalu yang kedua, yaitu manusia butuh pengampunan. Sebab rasa bersalah dapat menggerogoti hati kita sehingga hidup kita menjadi tidak nyaman. Lalu permohonan yang ketiga adalah permohonan perlindungan di dalam hidup. Saudara-saudara, semua orang berharap jangan sampai segala sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita yang pertama, yaitu datanglah, bawalah segala kebutuhanmu kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus mengajar kita, oke untuk berdoa, menyampaikan segala kebutuhan kita kepada Dia. Kita butuh makanan, minta kepada Bapa di surga. Kita butuh pengampunan, mintalah kepada Bapa di surga. Kita butuh perlindungan hidup, mintalah kepada Bapa di surga. Yesus mengajar kita agar segala sesuatu yang kita butuhkan, kita datang kepada Dia, meminta kepada Bapa di surga. Saudara, lewat doa sebenarnya kita diingatkan bahwa hidup kita bukan bergantung dari kekuatan kita. Tetapi hidup kita adalah belas kasihan dan kebaikan kemurahan dari Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, datang dan bawa kepada Dia segala kebutuhan dan pergumulan hidupmu. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang anak yang rajin sekali berdoa. Tapi kali ini ada yang aneh ketika dia berdoa. Kali ini dia berdoa tidak di kamar, tapi dia berdoa tepat di depan pintu kamar ayah dan ibunya. Lalu ibunya diam-diam memperhatikan tingkah laku anak ini. Nah, di depan kamar itu, anak ini berdoa, demikian doanya. Ya Tuhan, berkatilah aku supaya aku naik kelas. Ya Tuhan, berkati seluruh keluargaku supaya kami semua baik-baik saja. Ya Tuhan, berkati papaku supaya punya uang
agar dia dapat membelikan sepeda baru kepadaku. Karena aku butuh sepeda baru. Lalu saudara-saudara, ibu ini memanggil anak ini. Nak, kenapa kamu sekarang harus berdoa di depan kamar kami? Iya mama, aku pengen sepeda baru. Tapi papa tidak peduli dan tidak mengerti aku butuh sepeda baru. Oleh karena itu aku perlu berdoa di depan kamar kalian supaya papa mendengarkan kebutuhanku. Berapa kali kita menaikkan doa seperti anak kecil ini? Ada orang yang berdoa di Facebook bukan? Di IG, status WA, atau di media sosial yang lainnya. Menaikkan doa sebagai kode memberitahukan sesuatu kepada orang lain agar orang lain tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kenapa sih banyak orang yang berdoa seperti itu? Harus di media sosial dia berdoa? Apakah ingin terlihat saleh? Ataukah ingin supaya Tuhan membaca setiap postingan kita di media sosial kita? Saudara, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Berapa kali kita berdoa seperti anak kecil ini? Meminta kepada Tuhan tapi pengen orang lain dengar. Pengen orang lain tahu apa yang sedang kita perlukan. Mengapa saudara-saudara tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia pemilik kehidupan kita, Dia bisa menjawab segala pergumulan kita. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus pernah mengajarkan ketika berdoa, masuklah ke kamar, jangan berdoa di persimpangan jalan, jangan berdoa di perempatan jalan. Saudara-saudara, cara berdoa seperti ini dilakukan oleh orang Farisi. Mereka ingin memamerkan kesalehan mereka di depan orang lain supaya terlihat di depan orang lain. Memang sih sekarang tidak ada orang yang berdoa di persimpangan jalan, tetapi sekarang banyak orang yang berdoa di media sosial mereka masing-masing. Saudara, kita akan mendapatkan jawaban atas setiap doa kita jika kita alamatkan jelas, yaitu kepada Bapa di surga, bukan kepada manusia, bukan kepada media sosial kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, di dalam nats Alkitab kita ini, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita seperti apa pribadi Bapa di sorga itu, di mana kita menaikkan doa kepada Dia. Saudara-saudara, saya akan membacakan ayatnya kepada kita. Lukas 11 ayat 5-13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari nats ini, Yesus memberitahukan kepada kita dari 2 perumpamaan. Yang pertama tentang 2 orang yang bersahabat. Satu orang sahabatnya sedang kedatangan tamu di malam hari. Dia tidak punya makanan. Lalu dia datang ke rumah sahabatnya untuk mengetuk pintu dan meminta bantuan, yaitu roti untuk dibagikan kepada tamunya. Lalu kemudian apa yang dilakukan sahabatnya itu? Dia memberikan roti bagi sahabatnya. Lalu perumpamaan yang kedua yaitu tentang seorang ayah. Ketika anaknya meminta ikan, tidak diberikannya ular. Ketika anaknya meminta telur, tidak diberikannya kalajengking. Saudara-saudara, dari sini kita diberitahu pribadi Allah itu adalah
Dia Bapa di surga yang murah hati, seperti seorang sahabat yang memberikan roti bagi sahabatnya. Pribadi Bapa di surga itu adalah penuh kasih karunia dan memberi yang terbaik bagi kita. Seperti seorang ayah yang memberikan ikan bukan ular, yang memberikan telur bukan kalajengking. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, Yesus menginginkan keseriusan kita, kesungguhan kita meminta dan memohon kepada Dia. Coba kita perhatikan 3 kata kerja dari ayatnya yang sudah saya bacakan tadi, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita perhatikan 3 kata kerja di sini. Mintalah, carilah, ketuklah. Yesus menginginkan keseriusan dan kesungguhan kita untuk meminta dan memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga akan memberikan yang terbaik bagi kita menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang bagus, belum tentu bagus dan baik menurut pandangan Allah. Kenapa? Karena Dia Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Suatu kali ada seorang wanita yang sangat frustasi. Kenapa? Dia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Padahal mereka sudah merencanakan pernikahan yang begitu sangat matang. Tapi tiba-tiba pacarnya memutuskannya secara sepihak. Dan kala itu wanita ini mengatakan Allah itu tidak baik. Allah tidak peduli kepadaku, Allah tidak mengasihi aku, Allah itu sudah berubah. Padahal aku sudah bergumul, berdoa bersama-sama untuk pernikahan kami ini. Tapi ini akhirnya. Tapi saudara, 1 tahun kemudian pernyataan yang tadi tentang Allah berubah. Kenapa saudara? Karena 1 tahun kemudian baru saja dia mendengar kabar bahwa mantan pacarnya itu baru ditangkap polisi karena menggunakan narkoba. Lalu dia memberikan pernyataan yang baru tentang Allah. Allah itu baik. Dia mengasihi aku, dia peduli aku. Andai kata waktu itu aku menikah dengan dia, mungkin aku sekarang sudah menjadi janda. Kita bersyukur. Dia Bapa di surga tahu permintaan kita salah sehingga Dia tidak memberikannya kepada kita. Dia Bapa di surga tahu bahwa permintaan kita itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita, maka tidak akan dikabulkan bagi kita. Jangan buru-buru ngambek atau marah jika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mengatakan Tuhan sudah berubahlah, Dia tidak sayang lagi, Dia tidak peduli lagi. Jangan cepat-cepat mengatakan demikian. Saudara-saudara, pikiran kita yang pendek. Maunya kita instan, pengen dijawab cepat. Apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik menurut pandangan Allah. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 23-28 di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, bawalah seluruh pergumulanmu, permohonanmu, permintaanmu kepada Dia, Bapa di surga, bukan kepada manusia atau di media sosial. Tetapi ingat, ketika Allah tidak menjawabnya, Allah tidak pernah berubah. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah. Yang harus berubah adalah kita untuk mengenal Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Semuanya percaya sungguh kekuatan kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi denganmu Tuhan.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan di M2 Sunday Service. Kami tetap mengingatkan dan mengajak kita semua boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Dan juga marilah kita dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Understanding God's Will in Prayer. Memahami kehendak Allah di dalam doa kita. Dasar firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakan ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih telah bersama-sama beribadah bersama kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.